Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas mengenai memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam, yang artinya tuannya hari. Hari Jumat memiliki keistimewaan dibandingkan hari lain. Salah satu keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat. Kata Jumat berasal dari kata jamaah, yang artinya berkumpul, yaitu berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang telah memenuhi syarat adalah wajib, dan bagi wanita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi wajib melaksanakan sholat zuhur. Dalil tentang perintah melaksanakan sholat Jumat terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal dan sehat. Yang keempat, laki-laki. Dan yang kelima, menetap atau bermukim. Syarat sah sholat Jumat. Yang pertama adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan bermukim oleh penduduknya. Yang kedua, dilaksanakan berjamaah. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu di siang hari saat matahari mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, dilaksanakan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, dilaksanakan secara berturut-turut antara keduanya. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khatib menutup aurat. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama adalah membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat.
Yang keempat, berwasiat tentang keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Sunnah khutbah Jumat. 1. Khutbah Jumat dilaksanakan di atas mimbar. 2. Khutbah disampaikan dengan fasih, jelas, dan mudah difahami. 3. Khatib menghadap ke jamaah saat berkhutbah. 4. Khatib membaca sholawat di antara dua khutbah. 5. Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, sholawat Nabi, dan berwasiat. 6. Jamaah hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. 7. Khatib hendaklah memberi salam. 8. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar setelah salam dan mendengarkan adzan. Adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, jamaah tidak boleh berbicara. Halangan sholat Jumat. 1. Sedang sakit parah. Akan tetapi, wajib melaksanakan sholat zuhur. 2. Sedang hujan yang sangat lebat. Bencana alam yang menyulitkan untuk sholat Jumat. 3. Sedang bepergian jauh atau musafir. Dan yang keempat, perjalanan menuju tempat sholat Jumat tidak aman. Praktik sholat Jumat. Yang pertama, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas, najis, dan kotoran. Yang kedua, mandi, memotong kuku, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Disunahkan yang berwarna putih, memakai peci, dan wangi-wangian. Yang keempat, pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, saat menunggu khatib naik mimbar, disunahkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan adzan yang pertama. Yang ketujuh, setelah selesai adzan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Yang kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan adzan yang kedua. Yang kesembilan, khatib menyampaikan khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang kesepuluh, pada saat khutbah, jamaah memperhatikan dengan khusyuk dan diam. Yang ke-11, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-12, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ke-13, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum agar merapatkan dan meluruskan shaf. Yang ke-14, imam memimpin sholat Jumat 2 rakaat. Yang ke-15, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat sebagai hari berkumpulnya umat Islam untuk beribadah. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, menambah semangat bekerja karena melihat orang yang semangat beribadah di masjid. Yang keempat, menguatkan tali silaturahim. Yang kelima, mencari berkah Allah. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk selalu disiplin dalam segala hal.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.